Kita dekatnya cuma sebentar sih Kak. Terus kan Covid gitu udah kita semakin nggak intens gitulah komunikasinya. Tapi tahu-tahu ternyata dia bikin buku. Bikin buku, gue bilang kan congrats gitu karena lu keren. Terus dia bilang ternyata inspirasinya itu dari gue. Tinggian cinta apa sayang? Sayang. Kenapa? Nggak tahu sih karena kayak lebih pure aja gitu gue sayang. Lu pernah melakukan apa ke cewek yang menurut lu romantis banget? Gue samperin ke Jepang. Itu iya sih modalnya banyak. Iya. Terus tiba-tiba dia pulang kerja, gue di depan apartemen gini. Iya, pegang bunga. Cie. Kenapa sih? Ini mbak editornya bingung sendiri. Balik lagi di Ngalus, ngobrol asik soal fulus. Kali ini kayaknya nggak ngobrolin fulus sih, kayaknya ngobrol santai. Kita lagi kedatangan seorang wanita yang anggunan jelita. Jadi malu. Atlet game pada masanya. Asik. Kenalan dulu dong. Nama apa ini manggilnya? Aku, saya, atau Sayang? gue atau saya? Bebas aja ya. Bebas, nama boleh. gue tuh Karisma Preti Sengko Banjarnahor. Buset. Waktu masih kecil pernah dibilangin nama kamu sepanjang kereta api ya? Enggak pernah. Oke. Biasa dipanggil? Biasa dipanggil Karisma atau enggak Senko sih, tapi kayaknya lebih ribet ya Senko. Jadi Senko. Karis aja lah. Kayak Jepang gitu ya? Senko. Iya. Oke. Jadi panggilnya Karis aja. Karis. Oke. Mbak Karis. Yep. Sekarang kesibukannya lagi apa nih? Lagi job hunter, mencari pekerjaan. Oke. Emang kuliahnya apa? Kuliahnya ilmu komunikasi sih di Karawang, Univ Singapura Bangsa. Itu angkatan 2019. 2019. Iya, tapi gue baru wisuda Maret kemarin. Beda 5 tahun berarti sama saya. Main jauh ya. Iya, dulu gue udah bisa naik sepeda, kamu baru lahir. Baru WMW. Baru. Iya. Terus jurusan? Jurusan ilmu komunikasi. Sekarang lagi hunting apa nih? Lagi apply job kemana gitu? Biasanya sih di media ya, di Trans TV kayak gitu ada, atau enggak Antv. Tapi sayangnya belum ada panggilan. Sama gue pengennya di jurnalis karena waktu itu kan ikut magang Merdeka batch 3 dan batch 4 di BPJPH Halal Indonesia. Tuh jadi jurnalistik sih, di bidang jurnalistik. Jadi pengennya nerusin itu sih karena masih ada skillnya, masih ada pengalamannya, masih di otak ada. Nggak usah bisik-bisik gitu dong. Oke. Nanti kasihan penontonnya. Oh iya, nggak denger ya. Iya. Emang kamu ilmu komunikasi, pengen ngelamar ke TV. Apa yang pekerjaan seperti apa yang kamu inginkan? Konten creator. Karena Lah ini waktu konten. Tapi tadi diajak susah. Enggak susah. Oh ya kata nggak susah. siapa? Langsung, Jadi guys, gue langsung cerita nih. Jadi ceritanya kemarin itu gue udah lama kan nggak. Jadi adalah dulu mutualan sama Karis ya kan. Terus gue bilang, gabut gak gitu kan, sinilah main ke podcast gitu kan. Udah lama juga nggak ngobrol gitu. Terus dia ngomong, Kak, bahasan lu terlalu berbobot, sedangkan gue kopong katanya kan. Terus gue bilang kan, ya bosan juga gue bahas berbobot, kali-kali bahas kopong, gue bilang gitu kan. Jadi kali ini ngobrol soal fulusnya kopong banget guys. Tenang aja. Cuman lutut gue gak kopong, lutut gue keras. Sih balik lagi. Okay, Tadi kuliah ilmu komunikasi di kampus pas masih kuliah ngapain aja? Belajar doang. Karena gue tuh kupu-kupu Kak. Gue gak ikut organisasi, gue gak ikut HIMA, gue gak ikut BEM. Terus ikut apa? UKM, unit UKM kegiatan apa? mahasiswa dance. Oh, anak dance kawan. Parkoy dulu. Terus dance itu apa? Kamu pernah tampil di mana gitu? Ada
Pernah ikut kompetisi video juara sih, juara 1. Widih, debak. Apa tuh? Dance-nya apa tuh? Hip hop, Dance. break dance. Enggak, kayak udah ditentuin Popping. lagunya. Aha. Terus bikin koreo sendiri. Tapi itu bergrup ya, ada banyak gitu. Jadi grup kita menang. Kamu yang bikin koreonya? No, temen gue. Oke. Jadi gua lu, aku kamu nih. Aku tuh merasa kurang. Iya, aku deh, aku Yaudah, aku kamu, ya. aku kamu. Aku kamu. Wih, tukut. Bentar, jadi 2019 kan angkatan 2019, ya kan? Itu masuk di bulan Agustus, ya kan? Gue baru pulang dari Jepang waktu itu 2019 tuh. Widih. Terus 2020 Covid. Betul. Jadi kamu dari Kerawang Covid pulang. Iya. Emang bisa pulang? Hah? Pertanyaannya, emang bisa pulang? Bisa sebelum gede tuh kan Covidnya, sebelum gede, jadi ya udah pulang dulu. Kok bisa kamu Kan- pulang dulu sebelum gede Covidnya? Nggak tahu ya. Ya gue coba ceritanya dulu gimana? Jadi kan Ceritanya gimana? masuk tuh, baru jadi maba, Iya. ya kan, udah maba, ya kan. Jadi itu cuman semester 1 doang. Terus adalah isu-isu Covid, ya kan. Tapi itu belum gede. Jadi kita diliburin. Jadi kabarnya itu paling liburnya 2 hari atau berapa, atau seminggu gitu kan. Ternyata di saat kita libur itu makin gede tuh berita Covidnya kan. Jadi udah diliburin tuh terus sampai gue semester 8 coy. Jadi gue cuma 1 semester doang di Karawang, terus balik ke Jakarta udah online. Bentar, Angkatan berarti kamu tuh pas lagi awal-awal diliburkan langsung pulang ke kamu orang mana sih? Jakarta. Kamu orang mana sih? Jakarta Orang Timur. Oke, langsung pulang ya kan? Udah gak balik-balik tuh. Nggak balik. Gak balik-balik. Paling cuma di semester berapa ya? 6 atau enggak? Iya 6 praktek kan harus ke kampus kan, dan itu pun dipilih, jadi kayak nggak semua mahasiswa gitu. Jadi ya udah ke sana terus ntar balik lagi, cuman sesekali doang. Waktu masih lockdown, saat lockdown kamu ke kampus untuk praktikum? Enggak, itu udah nggak lockdown deh kayaknya. Oh gitu. Setelah itu deh. Lupa ingat gue. Terus pas lagi praktikum itu orang-orang semua di sana kan ilmu komunikasi kan. Kamu praktikum apakah kayak, maksudnya kegiatan kayak gimana sih praktikum? Gue kan anak IPA nih, gue nggak tahu nih praktikum IPS gimana sih. Paling yang seingat gue jurnalistik. Itu tetap di kelas. Nulis berita. Kayak gitu. Iya, terus bisa jadi kayak semacam reporter juga. Jadi kita ke ya udah kita ditugasin jadi reporter ngeliput ini, ya udah kita cari tuh bahan liputannya, ya udah kita di situ jadi reporter. Ada yang bagian ya kayak gitulah 5W1H ya. Kuat men. terus kamu keluar dari kampus ke lapangan berarti. Ke lapangan ya nyari yang ditugasin itu. Maskeran tuh? Iya dong, maskeran. Ih gila ya. Coba dong lu yang anak Ilkom juga dong, gue pengen tahu, coba ceritain pas lagi Covid, lu praktikum tuh kayak gimana gitu. Kalau kita anak IPA kan praktikum di lab, semprot merasa aman gitu kan. Ini praktikum harus jurnalistik, harus ke lapangan nyari berita, interview mungkin. Ada interview nggak? Oh gitu. Waktu itu nggak ada sih. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah iya kayak gitu. Jadi kayak gue penasaran gitu kan, yang anak-anak IPS nih praktikum ngapain gitu. Nah terus berarti lu kuliah kupu-kupu. Betul sekali. Kamu kuliah dari jam berapa sampai jam berapa? Terus kalau misalkan kuliah di rumah juga kan paling cuman pagi sampai siang. Sore ke malam kamu ngapain? Sore ke malam ya main game. Tapi nggak sebanyak itu ya. Ya paling nonton kerjain anime. Tugas. Masa sih? Betul. Kalau misalnya sering nggak ke kampus, itu biasanya tugasnya banyak loh Kak. Jadi kita ngerjain tugas kita. Nonton anime? Gue kurang suka. Korea drama? Kurang Korean suka. drama? Gue suka horor. Chinese drama? Horor? Horor, thriller kayak gitu ada banyak. Lu pernah ngeliat The Purge gak? The Purge. Yang pembersihan itu loh. Itu kayak show nggak sih, dipotong-potong bukan ya? Gue nggak tahu lagi, gue kurang into. Tapi gue nonton, cuman gue nggak hafal. Ya gue suka yang kayak gitu-gitu. Itu pembunuhan nggak? Maksudnya? Iya. Jadi ada malam nih. Gue nggak apa-apa cerita. Iya nggak apa-apa.
Ngobrol soal Furus versi Kopong. Cerita film horor. Oke, gimana ceritanya? Jadi tuh Gimana ceritanya ceritanya? tuh ada pembersihan Kak. Mm-mm. Pembersihan. Jadi kalau misalnya ada, katakanlah ada sirinanya ya, itu pertanda kalau malam itu tiba, malam pembersihan itu tiba. Jadi segala macam kejahatan, bentuk kejahatan itu dilegalkan sama pemerintah. Lu mau ngeziarah kayak, lu mau ngebunuh orang, itu jadi bebas hukum gitu loh. Tapi nanti di saat paginya itu hukum berlaku lagi, jadi nggak boleh. Werewolf cuy. Werewolf, lu tau werewolf gak? Tahu. Iya, main game werewolf kan, yang ada naratornya di malam hari werewolf membunuh seseorang Iya, gitu. iya. Pagi-pagi dihukum gitu. Voting. Apa nama filmnya? The Purge. The Purge. Ada Nanti banyak cari. itu. Nanti cari. Itu series. Enggak series sih, tapi kayak 2018 ada. Nanti 2020 ada lagi. 2021 ada kayak gitu. Lu Ada. tahu dis ngangguk-ngangguk aja? Tahu ya? Tahu. Tahu. Tuh. Nanti kita nonton ya habis ini ya. Seru tau. Oke. Jadi hobi nonton film. Iya, betul. Hobi nonton betul. film. Terus Dance juga hobi. dance juga hobi. Terus apa lagi? Apa lagi? Baca lumayan, tapi Serius lu baca? Serius. Itu yang di belakang bisa baca No, nggak? makanya gue belum selesai. Oh, ya, oke. Gue suka baca, tapi gue nggak suka baca buku pelajaran. Ya, itu bukan buku pelajaran. Apa itu. dong itu? Hidden Potential: The Science of Achieving Great Things, Adam Grant. Gue suka novel Kak. Ya. Tapi itu baca juga kan? Inilah generasi Aduh, Z salah menuju ya, alpha salah. ini nih. Nah, BTW kan kamu kuliah pulang. Ya, itu kuliah pulang 1 semester. Iya betul. Kalau di zaman Covid sampai semester 8, kuliah Di tidur, rumah. kuliah nonton. Betul. Berat badan naik gak? Segini-gini aja coy. Kok bisa ya? Bisa dong. Kok bisa Kuncinya ya? tahu nggak apa? Apa? Stres Kak. Emang kamu stres? Banget. Kenapa? Ada banyak. Ada. Kamu nonton setan stres sendiri? Kadang di malam hari takut kan. Ada orang gitu anjay. Ada orang begitu. Enggak, kenapa stres? Menurut kamu? Tapi aku nggak bisa bilangin sih. Jangan sampai Kan, nanti ahli gizi ngomel-ngomel nih, atau orang olahraga ngomel-ngomel nih. tapi serius. Kan kayak kita punya rasa insecure ya kan. Terus kayak kekhawatiran untuk masa depan kayak gitu. Itu tuh sering banget gue pikirin. Jadi ya masuknya ke stres. Itu. Beneran loh itu. Iya sih. Jadi karena kepala lu bekerja. Iya, overthinking. Aha. Jadinya itu kali jadi kurus. Enggak, gue sebenarnya mencoba menerka dan memahami gitu, tapi kayaknya nggak masuk gitu kan. Masa Kak, orang stres itu biasanya kurus loh. Apa enggak ya? Iya tah? Hah? Gua stres tiap hari bro gitu kan. Kerjaan banyak ya kan. Ditelepon nih kapan nih, jam segini nih ayo syuting gitu kan. Di jalanan macet. Oh, berarti mungkin stres lu lari ke makanan kali Kak. Kan Enggak ada orang juga. stres makan kayak gitu. Enggak juga. Oh, Emang enggak ya? kalau kamu stres ke mana larinya? nonton Makin stres. nonton lagi. Iya, makanya gue kurus. Oh bisa gitu ya. Gitu. Tapi katanya dia introvert bro, katanya bro. Menurut kalian introvert gak orang ini? Kenapa kamu mau ngaku-ngaku introvert? Emang MBTI kamu apa? Gue tebak ya. INFP? Aduh. Enggak. Huruf terakhir INFJ? salah. Iya. Tapi gue baru cek sih. Itu akurat gak sih Kak? Itu akurat. Serius? Itu akurat. Jadi 16 personalities itu kenapa bisa jadi 16? Karena itu ngomongin personality, bukan ngomongin kelebihan atau kekurangan. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk dari 16. 4 kali 2 itu. 4 kali 4. Sorry, gimana ya? Kombinasi antara 4 dari 2 pilihan 2 huruf. Jadi 4 pangkat 2. Bentar, 4 pangkat 2 16 kan? 4 pangkat 2 16 kan? 4 kali 4 iya bener. 4 pangkat 2 16. Oh gitu ya. Tapi bukannya gue ngeliat tuh ada orang bilang gue ngecek lagi beda lagi. Gue cek lagi beda lagi. Itu jadi dipertanyakan gitu loh keakuratannya. Beda laginya seberapa jauh bedanya? Biasanya yang bedanya berubah-berubah itu pas lagi dia berubah pun itu dia ada tuh meternya tuh dari 0 sampai 100. Biasanya kalau dia berubah tuh di tengah-tengah. Emang dia suka berubah di sininya juga. Tapi kalau kamu kayaknya I-nya Paul, F-nya Paul, J-nya kayaknya berubah-berubah. Iya gak?
Ya enggak, J-nya enggak di mentok kanan gitu kan, di tengah-tengah gitu kan. Ya mungkin iya kali ya. Emang kelihatannya gimana sih Kak? Menurut lu gue introvert gak atau ekstrovert? Iya, ini pulang-pulang lemes, nonton film langsung. Iya lu tahu. Iya kan? Pulang-pulang langsung lemes. Kalau pengen pulang rebahan, tuh gitu iya ya. beneran. Berarti lu introvert juga Kak? Karena lu tahu Bisa dibilang begitu. apa? Gua IN sama enggak. Coba dulu INF. tebak dulu. INTJ. Salah 2. Ya INFJ itu tadi gue ya. Apa coba? Enggak tahu. Gua ENTP. INTP. ENTP. Oh extrovert dong. Extrovert. Cuman kadang-kadang Mm-mm. gue tuh bukan tipe orang yang datang ke clubbing. Kemana? Gue bukan tipe orang yang ini ke Bali nih, ya kan? Oh, Masuk iya. apa? Masuk mana? Sebut klub apa kek? Nggak Potato Head gitu kan? 2 tahu. kali gue datang ke sana, males gue. Pengennya kayak ya udah rebahan gitu kan, main HP sambil depan sunset gitu udah. Masuk ke Atlas, duduk gue, kagak datang gue ke dance floor joget-joget kagak ada gua. Kenapa kayak gitu? Lu nggak menemukan kebahagiaan di situ? Apa itu extrovert dan apa itu introvert? Extrovert itu rechargingnya ketika banyak orang bersosialisasi. Yeah. Gua entah kenapa tergantung tempat. Kalau datang ke sebuah forum nih ada networking gitu ya. Networking emang orang-orang niat untuk sharing, berbagi informasi, bagi kartu nama. Iya. Kita bikin kolaborasi bisnis apa nih? Itu gue suka. Tuh gue recharge tuh. Pulang dari situ gue kayak meledak-meledak sampai kamar tuh gue anjir tadi gue ketemu sama ini, gue cerita sama orang-orang gitu kan. Tapi kalau ke klub itu gue enggak banget gitu. Nah, oleh karena itu sama I gue itu tengah-tengah, mepet-mepet. Dulu waktu gue masih kuliah, zaman-zaman lu Covid, gue kan dulu kuliah ngekos juga kan. Gue dulu kuliah pulang nonton anime, literally kuliah jam 8, pulang jam 11, jam 2 ada kuliah lagi tuh gue jam 12 sampai jam setengah 2 tuh gue nonton One Piece, jam 2 sampai jam 3 kuliah, pulang tuh gue balik nonton One Piece lagi sampai malam. Tapi kupu-kupu? Kupu-kupu, satu semester gue habis 500 episode. Wow, gila lu kurang kerjaan banget dari Kak. 0 sampai 500. Gila. Segitunya dulu, dan waktu itu memang gue INTJ. INTJ dulu tuh. Dan entah kenapa J gue berubah jadi P gitu kan. Itu gue masih kurang paham betul. Tapi intinya P dan J itu antara orang yang terencana dengan orang yang kurang terencana. Kurang terencana bukan berarti dia tidak baik. Kurang terencana itu adalah dia punya skill untuk improvisasi. Spontan bukan sih? Spontan. Yeah. Gitu. Nah, jadi lu terakhir jalan-jalan kemana? Jalan-jalan terakhir. Mau sama keluarga, sendiri, sama teman bebas? Oh, sama temen kemarin di Depok. Yang jauh. Yang jauh Semarang. Ke Semarang kapan? 2022. Main pergi-pergi aja nggak? Nge-planning nggak? Pokoknya gue ke Semarang harus makan ini, gue mau makan ini, gue harus ke sini. Enggak kan? No. Iya, itu orang P. Orang J nggak gitu. Orang J pokoknya gue berangkat jam segini, ya kan? Sampai sana gue check in. Nanti check in istirahat jangan lama-lama karena siang ada mall ini harus didatengin, malam harus makan ke sini. Nah itu orang J tuh. Lu J lu ya? Rencana semua. Nggak jawab Adis, nggak seru banget guys. Ini editor kita nggak jawab. Dia terencana semua. Itu orang J. Gitu. Orang P datang ke sini duduk udah ngomongnya sat-sat gitu. Mengerti saya. Gitu. Nanti kapan-kapan kita bikin lah tentang MBTI lah. Anyway, balik lagi ke zaman kuliah kupu-kupu. Lantas apa yang bisa kamu banggakan dan kamu bisa jual ke perusahaan-perusahaan tempat kamu ngelamar kalau kamu kupu-kupu? Tapi kan gue punya punya skill. Kan gue magang Merdeka juga. Jadi kan gak harus organisasi ya. Ya kan. Jadi gue magang Merdeka 2 batch 3 dan batch 4. Nah gue rasa skill-skill itu mungkin kurang tapi ada. Jadi gue bisa menjual skill gue itu. Magangnya ngapain waktu itu? Jadi jurnalis. Nah kita itu jurnalis di terakhir itu sebutannya humas. Tapi kita tuh dibagi jadi 3 divisi. Jurnalis, desain grafis, sama advertising.
Nah itu kita tuh saling bekerja sama gitu loh. Misal kalau misal buat konten itu anak advertising yang bikin. Bikin kontennya di mana, di Instagram? Yops, Oke. bisa di Halal Indonesia tuh Oke. di Instagram. Terus kita jurnalistik ini biasanya ngebantu mereka juga gitu loh. Dari informasi dari apa ini sih, aduh lupa lagi gue. Caption. Ya biasanya kayak gitu, ngebantu-bantu aja gitu. Jadi kita kolaborasi tuh bertiga-tigaan, 3 divisi gitu. Ya ampun, itu kerjaan satu anak gitu, kalau kagak bisa gue tempelin. Karis. Nah, terus nih biar ada agak-agak membuat orang yang nonton melek gitu kan. Kan kamu kan cantik nih. Oh iya, makasih loh. Kamu kan cantik nih. Oh, iya. Suaranya juga bagus gitu. Aduh, kan. thank you. Aduh, gede kepala gue. Pas kuliah percintaan gimana? Percintaan Kan, gue kenapa? Apa tuh? Lanjutin tolong. Maksudnya kan dari semester 1 tiba-tiba Covid, semester 2 sampai semester 8. Offline-nya kapan? Masuk kuliah offline kapan? Semester 8. Iya. Semester 8 sudah offline. Sudah. Berarti 2 sampai 7 online. Tapi itu khusus angkatan gue ya, karena di bawah gue itu entah dari semester berapa mereka udah offline gitu loh. Oke. Gitu. Nah, itu percintaan kuliah gimana tuh 4 tahun tuh kan online doang tuh. Kak, tapi gue punya kisah percintaan tuh kayak apa ya? Amazing banget. Gimana tuh? Kepo gak sih? Aduh. Gimana? Ya ilah, digangguin guys. Kita lagi rekaman sama Bapak polisi. Gimana? Jadi waktu itu kan ilmu pemerintahan. Semoga nggak ngeliat deh. Semoga nggak ngeliatin podcastnya orangnya. Enggak. Malu soalnya gue. Ada ilmu pemerintahan sama ilmu komunikasi pertama digabung. Tuh. Ya udah, jadi gue ketemunya sama si anak ilmu pemerintahan ini gitu. Ya udah gue suka lah ya kan. Sekarang jadi Pak Camat. No. Jadi Pak RW. Nggak tahu karena kita udah lost contact. Menyebalkan. Terus. Ya pokoknya kita dekatnya cuma sebentar sih Kak. Terus kan Covid gitu, udah kita semakin nggak intens gitulah komunikasinya. Tapi tahu-tahu ternyata dia bikin buku. Bikin buku, gue bilang kan congrats gitu karena lu keren. Terus dia bilang ternyata inspirasinya itu dari gue. Serius? Apa yang menginspirasi? Enggak, pertanyaannya kamu hidupmu itu cuman kuliah, pulang, nonton film horor. Apa yang menginspirasi? Gua rada-rada emosi nih. Itu buku macam apa? Dia rilis, dijual. Tapi bukunya itu bukan ya I don't know. Oh gitu, ya oke. Maaf ya bro ya kalau nonton gua nggak ada apa-apa nih. Penasaran aja. Ya gimana. Dia tuh bikin bukunya itu isinya puisi sih Kak, puisi bahasa Inggris. Nah itu mungkin di beberapa gue lihat itu ada momen-momen kita. Jadi itu yang bikin dia gimana sih? Itu effort banget loh Kak, kalau laki-laki kayak gitu. Ketawa. Anak kuliahan ya kan mendokumentasikan kisah cintanya dalam buku. Itu romantis coy. Daripada lu sekedar cuman diantar jemput ya kan, lu dikirimin makanan, lu dikirimin bunga. Menurut gue itu kalah romantis sama lu ditulis di sebuah karya yang akan abadi. Bagi gue dia nggak romantis sih. Tapi dia layak gue puji. Karena dia mengambil keuntungan atas lu. Kalau bukunya laku dijual dapat duit, lu dapat duit gak? Enggak lah. Iya kan? Dibagi gak? Bro, itu kan inspirasi dari gue. Bagilah 20% profit gitu. Terbesar dari gue, tapi mungkin ada dari beberapa. Tapi dia bilang, oh ceweknya banyak. Nggak tahu ya. Gue nggak berusaha untuk mencari tahu karena takut sakit. Ya kalau bukunya laku kan lumayan dapat duit. Iya, mintalah 10%, 20%. Itu. Kalau lu apa ya? Gue tanya ya Kak ya. Kalau lu pernah melakukan apa ke cewek yang menurut lu romantis banget? Gue samperin ke Jepang. Itu iya sih, modalnya banyak. Iya, terus tiba-tiba dia pulang kerja, gue di depan apartemen gini. Iya, pegang bunga. Cia, gitu bro. Itu pacar atau gebetan di saat itu? Ini dia nggak bakal mengerti juga. Dia masih ya waktu itu masih gebetan lah. Oh, dia nonton nggak bakal ngerti juga.
Jadi tenang. Dia belum bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi Oh, iya, paham. Kandas ya hubungannya? enggak lah. Oh, masih sampai sekarang? Enggak tahu ya. Ntar gue kepedean, ntar gue dibully, ntar gue didoxing, dicari, ya kan. Aduh. Terus BTW dance, kalau dance gimana? Ada kisah seru apa di dance? Lomba juara 1 udah gitu doang? Nggak ada lagi? Paling gue ikut-ikut awalnya ya. Gue emang dari Cherry Bell, tau kan? Seven Icon. K-pop kan? K-pop. Awalnya SD. Girl band kan maksudnya? Iya, Indonesia. Gue dari SD bang. Oh. Gue dari SD suka dance. Coba dance. Boleh nih. Boleh. Nih. Apa pinggulnya dong? Gak mau. Kayak gitu. Dari Indonesia, terus ke Korea. Serius? Maksudnya dance-nya suka bukan ke Koreanya. Oh, kirain gue sampai berprestasi dance ke Korea. cover. Bodoh kali kau putuskan. Jangan sarkas wanita. gitu dong. Oh iya. Terus baru ke hip hop sebentar doang, tapi Hip hop. karena itu ada yang ngajarin coachnya dan itu gitu. mantan gue. Oh gitu. Jadi dia adalah seorang guru dance dan seorang penulis. Beda dong. Jadi? Beda. Enggak. Nih lucu nih. Dia guru dance. Beda orang. Beda orang. Oh. Beda. Kan kisah percintaan itu gak cuma satu orang ya. Pasti Jadi ada mantan lu banyak. berapa? Kalau mantan mah 2. 1 guru dance, 1 anak ilmu pemerintahan. Enggak, itu kita nggak sampai pacaran kak. Gue 2 kali pacaran itu cuman gebetan doang. Enggak, ngapain lu ceritain? Ya kan kisah percintaan itu kan masuk ke kisah percintaan Dis, gue. pertanyaan gua ya. Pertanyaan gua nih, ada editor nih, lu jawab dengan suara kencang. Lu bisa nggak menceritakan kisah cinta padahal nggak pacaran? Kak, ayo kak, objektif kak. Tapi masuk nggak? Romantis gak sih kak? Enggak, tapi maksud gua kenapa lu bisa menganggap itu sebuah kisah percintaan padahal lu nggak mempacari dia gitu? Tapi kan kita punya pengalaman yang romantis. Setuju, coy. Kakak ini setuju. Emang lu bisa mencintai orang? Dia berarti Apa? tidak mencintai lu. Karena lu tidak pacaran. Kalau lu saling cinta pasti pacaran. Gak mungkin manusia Indonesia tidak kuat untuk tidak nembak. Tinggian mana, cinta atau sayang? Editor bilang cinta. Lu apa? Lu apa tulis? Lu apa? Apa ya? Tinggian cinta apa sayang? Sayang. Kenapa? Gak tahu sih, karena kayak lebih pure aja gitu gue sayang tuh. Emang kalau cinta apa? Gak tahu. Kalau cinta apa? Cinta tuh sepenuhnya sayang, sepenuhnya peduli. Pokoknya yang Paket. Kalau lu kak, gue mau tahu juga dari seorang lu tuh, menurut lu lebih tinggian cinta atau sayang? Bagi gua ya, tinggian sayang. Sama dong kayak gitu. Kenapa tuh? Karena mohon maaf dis. Karena gini, cinta itu hanya sebuah perasaan. Itu hanya bentuk simpati. Tapi kalau sayang, lu action. Lu kalau sayang, lu kalau misalkan udah sayang, gua nggak tahu nih maksud cintanya Adis gimana. Cuman kalau misalkan orang sayang, orang sakit pasti dia akan merasa sakit juga dan dia pasti akan melakukan sesuatu untuk menangani kondisi sakit si pasangannya. Entah ngasih obat, entah nyamperin, minimal ditelepon, ya kan, kamu nggak apa-apa nggak sayang? Betul. Gitu, Tapi ya gue kan? yakin pasti banyak pro kontra. Kenapa tuh? Karena ya menurut gue cinta sih yang lebih ini, menurut gue sayang pasti banyak. Tulis di komen, ayo kita ribut. Ribut. Serius, buat pasti yang banyak. buat yang bilang cinta dulu lebih tinggi daripada sayang, ribut sama gua. Gua yang balas. Ntar pokoknya admin ada yang balas masalah ribut cinta dan sayang tuh gua. Iya. Terus. Bentar. Tadi gua pengen ngomongin tuh sebenarnya, guys. Sebenarnya hubungan gua dan dia, maksudnya bukan hubungan, gimana ya? Koneksi kita, iya, betul, koneksi aku dan Karis. Gue tuh Risma. Tapi dia gak mau dipanggil Risma, guys. Katanya Risma itu pasaran. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Ya, Panggil panggilan- Risma. Terserah ya, aja. Karis. Terserah. Aku tuh kenal sama Karis itu karena sebuah game loh, guys. Sebenarnya, guys. Game. Terus kamu tuh tidak mengakui gamemu dalam dunia perkuliahanmu. Itu kita masih 2022 soalnya. 2022, 2021 apa itu kalau nggak salah. Oh iya, gue lupa. Serius, Iya, gue lupa. 2021. 2021 ya. Jadi kamu tidak mengakui kisah-kisah masa-masa game-gamemu itu. Ranknya apa sekarang?
Gue nggak main lagi Kak. Iya, dulu apa ranknya? Pokoknya sampai mythic aja. Oh, ya, sampai mythic ya. Iya lu, dong. ya, sampai mythic Tapi nggak ya? pernah sampai mythic glory, nggak pernah. Mythic 3 dulu. Mythic 3. Paling tinggi tapi ya itu mythic 3. Gila, cewek main ML sampai mythic itu jamnya nggak dikit tuh. Jamnya nggak dikit tuh. Base hero apa? Sorry. Rollnya apa? Mage. Rollnya mage. Base hero-nya apa? Cange. Nana. Berapa? Cecilian. Berapa game? Match gue Berapa Cange match? tuh 1000-an. Tuh kan, 1000-an. Gila. Lu pikir tuh. Tapi nggak diakuin tuh. Nggak, masalahnya gini, lu bayangin ya. Dia 1000-an match Nana, 1000-an match Cange ya kan. Tapi dia tidak mengakui itu di jam kosongnya dia. Dia lebih mengakui nonton horor. Ya kan? Lupa. Enggak, maksud gua lu bayangin berapa jam nonton horornya gitu, maksud gua tuh. Iya, Berapa jam kelewat. nonton horornya? Iya kan? Kelewat. Nah, jadi main Mobile Legend tuh siapa yang ngajarin? Mantan? Enggak, gue diajak adek gue pertamanya. Adiknya umur berapa? Adek gue di bawah gue 3 tahun lah. Jago. Jago, coy, jago. Sejago apa? Sejago, pokoknya lebih kayaknya jagoan dia sih daripada gue. Ya iyalah. Cowok. Iya sih. Ya, Terus. Ya, gue diajak, gue mau. Terus akhirnya gue ketagihan main itu. Padahal sebenarnya itu toksik banget ya, Bang ya. Iya. Parah. Iya. Gue sampai awal main tuh kayak geter gitu loh kalau misalnya gue dihujat gitu. Iya. Tapi nanti ya udah main lagi Iya. sampai akhirnya terbiasa. Udah biasa kalau dihujat mah kayak Iya. gitu. Tadi pas lagi ngomong geter juga gue merasakan geter. Kayak apa tuh rasanya? Kayak Gempa. Iya, kayak dada gitu tuh panas gitu kan. Terus semua bocil-bocil toxic gitu kan. Bocil-bocil FF kalau udah main ML tuh aduh. Emang parah. Bro, main ML gak bro? Main. Buka. Eish. Ranking apa? Aduh, legend ini lagi gue. Ya kalah lu sama cewek, mythic ini. Legend forever gue. Oh, belum pernah meeting. Lu mana mythic? Oh, udah. Diketawain lu sama Udah. Karis anjay. Ya, jadi dulu guys ceritanya gua tuh pernah lah ingin membuat sebuah tim Mobile Legend for ladies ceritanya. Terus Karis ini one of the player waktu itu. Gitu. Ya, gimana waktu main Mobile Legend tuh lu merasa menyesal 1000 game di sana sekarang nggak bisa ngapa-ngapain? Kok kayak gitu sih, Kak? Nggak kan, maksudnya kan sekarang kan job hunting jadi susah nih. Maksudnya kalau kamu dulu nggak main game, kamu menghabiskan waktu untuk lebih produktif kayaknya. Tapi gue nggak terlalu sering. Lu tau nggak? Match itu kebaca nggak sih Kak kalau brawl? Baca dong. Kebaca ya. Gue Baca. seringnya brawl, beneran deh. Kan brawl tuh matchnya nggak sampai sejam, nggak sampai setengah jam kan. Paling 15 menit. Jadi gue seringnya brawl. Jadi matchnya banyak. Gitu. Dis, coba tolong marahin itu bapak di depan itu. Tomaun. Gue tahu motornya Harley tapi nggak berisik gitu. Oh gitu, iya. Jadi menurut kamu dulu zaman-zaman masih ngetim itu momen-momennya seperti apa? Coba mungkin bisa diceritain tuh zaman-zaman main game sampai Itu ngetim. kita tuh arahnya ke serius ya Kak ya. Serius orang Serius, turnamen. kan? Orang yang nge-coachnya gua yang bayar pakai duit kantong gua waktu itu. Kalau lu lo menang turni ya kan, gua minta tuh 40% buat kantong gua pribadi. Tapi gini loh. Karena yang bayarin gua. Oke, thank you Tapi ya. nggak menang-menang dia. Gini loh Kak, gue boleh gak sih nyebut Kak? Iya boleh sebut kan? aja. Ah, Iya. Dia tuh memang bilang ke gue kalau kita mau bentuk grup itu. Tapi gue bilang, Kak gue gak bisa terlalu serius untuk ini. Karena gue ada kegiatan gitu loh. Karena kan gak bisa terus-terusan main game gitu loh. Jadi dia bilang, oh ya udah gak apa-apa. Ini soalnya setengah-setengah serius, setengah have fun doang. Nah kan. Nah itu, jadi yang bikin gue gak serius itu karena gue emang gak bisa gitu loh. Jangan. Itu Serius. duit gue yang bayar. Serius. Makanya itu kita nggak jadi kan, nggak terlalu jadi Oh, gitu. Ya memang guys, inilah ya kalau memang pengen jadi e-sport itu harus serius. Betul. Harus sehari tuh lu bener-bener main berjam-jam gitu kan. Nah menurut lu kalau misalkan dulu lu serius lu bisa sukses gak? Bisa. Karena Oke. kalau misalnya gue diajarin tuh gue gampang nangkep loh Bang. Wih, Iya serius. Asal gue diajarin aja. Mikro makronya diajarin. Jadi ya udah. Tapi kalau misalnya otodidak itu gue kurang bisa. Coba lo ajarin, gue pasti langsung nangkep. Ya saya juga legend forever. Legend forever. Pengen naik mythic pusing. Ada aja tiba-tiba jagonya sendiri gitu kan diangkat sama ininya. Sama apa? Hypernya apa gimana? Mobile Legend.
Roll udah ngapain aja? BTW waktu itu udah sampai mana? Prestasinya apa? Kayaknya nggak ada prestasi ya dulu ya. Kan gue yang bayarin kalian. Gue sih merasa tidak ada prestasi Tidak ada sih. ya. Iya. Paling Gue menang, mainnya sebentar paling menang doang. sampai 16 besar kalah. kayaknya- Menang 2 kali kalah Kak, gitu kayaknya dah. gue nggak ikut deh turnamen itu. Turnamen-turnamenan. Iya. Awal-awal deh kayaknya gue ikut. Terus yang kalau sampai 16 besar itu tuh kayaknya nggak ada gue deh. Soalnya gue nggak merasa ikut turnamen ya. Iya, kayaknya orang lain. Gitu. Mm-mm. Iya sih, waktu itu memang kita satu grup itu ada 7 atau 8 ya. Kan main 5 kan, 3 cadangan kan kalau nggak salah waktu itu. Tapi Kak, kalau misalnya ngambil sana ngambil sini itu chemistry-nya kurang gak sih? Aku juga ngerasa gitu loh di grup. Kita coba kayak ngobrol gitu, itu kurang. Jadi kalau main game bareng pun komunikasinya kurang Kalau gitu. sama pacar chemistry gimana? Aman kalau itu. Capek banget gue godain orang. Tanya jangan digodain dong. Capek gue godain orang. Aduh, gue lebih capek godain orang daripada dengerin dia cerita terus gue harus jawabin apa gitu. Nah, terus ya udah, kita ini udah menit berarti, 35 menit. Wih, lama juga. Iya. Asik ya memang ngobrol sama kamu tuh ya. Udah cantik gitu Aduh. kan. Iya, lu. Malu Ini nih guys, gue. coba di follow Instagramnya apa? Karisma Senko. Karisma Senko. SENCHO. Nanti kalau misalkan pengen diminta fallback, nanti lu DM-nya aku habis nonton kamu dari YouTube Metafulus gitu. Iya. Soalnya Nanti nggak ada lagi dia di mana-mana. kalau ngelihatnya dari situ langsung gue follow back. Wede. Oke, terakhir. Enggak terakhir sih. Nanti terakhir gue bakal kasih kuis. BTW kan udah balik ke Jakarta. Ya. Tinggal bareng sama orang tua atau ngekos? Orang tua. Berarti masih duit jajan dari orang tua. Ya tapi gue jarang jajan sih. Ngapain minta-minta? Serius. Oke. Jarang. Tapi bentar. Nama panjang seperti tadi Batak apa? Batak ya? Batak Toba itu. Batak Toba itu ya? Terus, Bapak Ibu Batak Toba. Bapak yang Batak. Ibu? Kalau ibu Betawi. Jawa. Oh, Jawa. Banyuwangi. Wah, Batak Jawa. Jamet bang. Jawa Medan. Iya. Bener. Kita horas gini sih. Gue udah bingung. Gak bisa lagi gue bahasa Batak. Bokap gue Tanjung udah. Aduh, iya. Terus gue pengen bedah lu punya duit jajan pasca beres kuliah dan sekarang lagi nyari kerja. Duit jajan range-nya berapa sampai berapa sebulan sekarang? Gue nggak per bulan, per minggu gue. Udah gede masih jajan per minggu. Iya. Minggu Per berapa? minggu dulu ya waktu kuliah ya. Per minggu paling 300. Sebulan 1,2. Itu pas lagi offline apa lagi online? Offline lah ya, offline. Lagi offline. Iya. Udah 300 minggu udah sama ongkos. Udah. Ongkos berapa? Ongkos deket dari kampus ke kos itu dekat banget, 10 kalau kita pakai ojek online. Oh, berarti 300.000 udah di luar kosan. Udah. Kosan berapa? Ini Kerawang ya? Iya. Kerawang kota ya? Aduh, gue lupa lagi. 700, 7,5 deh kayaknya. Itu berdua. Kerawang kota ngekos 700.000 kamar mandi dalam kamar mandi luar. Bentukannya tuh kayak kontrakan gitu loh, kayak rumah kayak gini, banyak kamar. Di dalamnya ya ada. Berarti ada kamar mandinya di dalam, bukan dalam kamar kan? Enggak. Dalam rumah. Iya, dalam rumah betul. Kayak gitu. Satu kamar mandi dikeroyokin 3 kamar gitu. 2 kamar. Pokoknya gitu. ada 2 kamar mandi deh. 2 kamar mandi, kamarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kamar, 5. kamar mandi 2. Iya. Cewek semua. 3 cewek semua. Ya gitu. Ya 750 ditambah Berdua ya, Kak? Berdua itu. Satu kamar 2 orang. Iya, 7,5. 1 orang 7,5. No, 2 orang 7,5. Wah, Satu kamar 2 orang 7,5. itu tahun 2024 2023. Gue ngekos mah 2019 Kan semester 8 2020. offline juga. Itu gue PP tapi Oh, itu kalau PP. offline ya. Kalau orang udah tinggal semester 8 kan cuman ngurus-ngurus skripsi doang sih, kan. Iya sih, Tuh. iya. Tapi 2019 kosan segitu murah pol, Bro. Emang Jatinangor kosan berapa? minimal 1,5, 1,2.
fasilitasnya Di bawah sejuta banyak juga, kali. di bawah sejuta juga ada, tapi kamar sepetak, nggak nyampe lebarnya, nggak nyampe 2,5, iya dua kali 2 atau 2 kali 1,5 gitu. Seorang di bawah sejuta mah, kamar mandi luar, pakai gayung lagi kamar mandinya. Serius, gue dulu pernah ngekos tempat kayak gitu memang. Sebulannya bangsa 850 apa sejuta apa 950, lupa gue, 8,5 9,5 gitu. Awal-awal ngekos tuh, motor juga kan karena masih zaman ospek kan, gue dulu kan nggak boleh bawa motor, semester 2 baru boleh bawa motor tuh. Oh gitu. Iya, udah mulai naik semester 3 baru deh naik level, naik motor gitu. Berarti semester 8 PP duitnya masih sama 300-an seminggu. Apa naik? Sebenarnya kalau di aku itu kan nggak dikasih setelah ini ya, setelah nggak rutin kampus-kampus gitu. Jadi kayak kalau mau minta aja gitu, tapi nggak dijatah gitu loh, per bulan nggak, per minggu nggak. Sekarang nggak. Jadi kalau misalnya aku mau sesuatu ya udah tinggal bilang aja gitu. Ini tadi dari rumah ke sini naik Maxim. Iya. Sebut Enggak, band lagi naik Gojek Oh, lagi. naik Gojek. Oh, Nggak oke. ada alamat. gua. Kacau banget Maxim. Woi, update Maxim. Update Maxim. Aduh, katanya masa di sini nggak ada, di Google Maps. Iya, Gojek nggak ada, Ya beneran. udah, itu berarti minta karena emang pengen main gitu. Iya. Tapi tadi nggak minta karena gue punya duit yang hasil magang itu masih ada sampai sekarang. Wih, Kan gue bilang gue tuh jarang jajan, Kak. Masih ada itu duit. itu magang kapan? 2023? 2022, 2023. Weh, gila, setahun lebih. Ya kan masih ada beneran. Magang waktu itu dapat 1,5 2 ya, kalau nggak salah ya. 28 per 28. bulan. Oh. 8 per bulan, berapa bulan tuh waktu magang? 3, 6. 4. Kok salah mulu sih tebakan gua sih? Dari tadi gua nebak. Gak usah Salah nebak-nebak mulu. deh, Kak. 4 bulan 2,8. 28. Berarti 3 kali 4 10. Aduh, dihitung 13. Iya 3 kali 4 12 tambah 10 11,2. Iya gak sih? Iya kan ya? Bentar ya, matematika gua hancur nih. 2,8 kali 4. Ya Allah, diketawain gua mah yang nonton ini 11,2 bener. 11,2. Yap, itu. Setahun setengah gak habis-habis. Gak habis, masih ada. Ih, hebat loh. Ya kan? Ini bukan hebat sih, ini emang Batak aja pelit emang. Emang Batak aja pelit. Kamu Jadi, makan ini apa? lu, Makan di rumah. Kan di rumah kan, tersedia Jalan-jalan? kan. Jalan-jalan? Jalan-jalan kan introvert. Masuk gak? Masuk kan? Bentar, betul kamu Batak Islam, Batak Kristen? Katolik, ya. Oh, Katolik. Iya. Kenapa ada apa lagi tuh dengan Batak Kristen Katolik? Enggak, ini yang nonton pasti nungguin ini ya kan, Batak gitu kan. Bataknya Islam apa Katolik apa Kristen gitu kan. Katolik. Oke. Ya, karena sudah di timer, sudah 40 menit, kita masuk ke games. Aduh, games. Apa tuh? Ya, jawab cepat aja pertanyaan lucu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Ready? Ready. Oke. Cowok ganteng atau cowok maco? Ganteng. Mulutnya bergetar dulu. Kenapa harus bergetar dulu? Harus cepet nih gitu. Iya, Padahal cepet. gue Lanjut. mau mikir. Cowok jago ngomong atau misterius? Misterius. Kenapa? Karena itu daya tarik menurut gue kalau dia misterius. Oh gitu. Iya. Gue jadi misterius hari ini. Iya, banyak yang nasir, Kak, kalau misterius. Kenapa begitu? Di komik-komik aja biasanya Komik-komik. tokoh Lu utama ibu kali. enggak, biasanya tokoh utama banyak kan yang suka, dia diem misterius, gak banyak omong. Banyak tuh cewek yang suka pasti. Lah terus gimana cara ngenalinnya? Ya Dia- ada dia aja. Apa yang disukai dari cowok misterius? Lu suka cowok misterius apa cowok jago ngomong? Kenapa? Jago ngomong. Lebih bisa dikenali kan? Tapi jago ngibul juga dong harusnya. Biasanya. Pinter ngomong, ngeri. Guys, lu kalau nggak suka sama dia ya, lu cari IG-nya, lu head comment dah. Bos. Pinter ngomong, pinter ngibul. Lanjut, cowok kaya banget dari bapak atau sederhana karena usaha sendiri? Sederhana karena usaha sendiri. Oke, cowok IPA atau IPS? IPA. Kenapa? Karena gua itu IPS. kekurangan gue. Iya benar. Kan harus saling melengkapi. Gue suka gitu. IPA. Ya gue IPA sih. Cowok motor ninja atau mobil Brio? Mobil Brio. Kenapa? Karena biar motor ninja tadi. Iya, motor ninja.
Karena lebih enak aja kalau pergi-pergi kan. Bukan aduh ini nanti ngundang Iya nggak kan. apa-apa ya, memang begitu tujuannya kan, ngobrol asik soal fulus Soalnya ini tuh. panas kan kalau misalnya diajak pergi siang tuh terus macet juga kan, lebih enak kan pakai mobil. Ih, bagus gitu udah rambutnya dah. Oh iya. Iya bagus gitu. Lebar dong wajahnya. Aduh, oke. Tapi ninja loh, Bro. Pasti Ganteng karena ini ya mahal atau enggaknya enggak? Enggak juga, Enggak, ganteng gitu juga, kan. ganteng aja. Tapi lu tadi nggak nambahin gantengnya, Bang. Iya, Enggak deh, udah. maco deh, maco. Apa? Mobil beri, ya udah. Lanjut ya. Iya. Cowok gym atau cowok game? Gym lah biar sehat. Lu nggak bisa main game nanti cowok lu, nggak bisa main ML berdua. Gak apa-apa, biasanya dia candu kan kalau ngegame tuh, ntar gue ditinggal ngegame. Lu nggak tahu cowok candu gym kayak apa. Lu Tapi nggak nggak tahu cowok candu Dia, gym kayak apa. dia kan olahraga gitu sehat. Kalau Tapi lu kalau nggak game tahu- apa? Tapi lu nggak tahu mata dia kemana, Bro. Oh iya ya. Lu pernah nge-gym nggak? Belum. Datang ke gym pernah nggak? Pernah. Ngapain? Temen gue. Serius, Oh, cewek iya, bukan cewek. cowok. Wah. Ngeliat nggak cowok-cowok kayak gimana? Ya berotot gitu. Iya, ngeliat cewek apa teman lu diliatin nggak sama cowok-cowok itu? Gue nggak merhatiin Ah, iya itu kan. gitu ya, diliatin. Dia cowok gym atau cowok game? Tetap cowok gym. Oke. Sehat. Kalau Oke. ngegame mah matanya nanti yang burem. Cowok Bumble atau cowok Tinder? Bumble. Lucu banget lagi. Kenapa? Karena gue main Bumble. Di situ kayaknya cowoknya lebih apa ya, lebih Body, terjamin aja gitu. Kalau Tinder tuh kayaknya banyak, gue nggak tahu ya, banyak aparat nggak sih? body banyak count ya. berapa Bumble? Body count nggak ada. Kenapa nggak ada? Lu nggak pernah meet up sama cowok? Sorry tapi body count itu begituan kan? Enggak kan? Bukan. Body count itu ini kan? Apa coba? Setahu gue, Apa coba? kalau lu udah berhubungan berapa kali gitu kan? Iya nggak sih? Lu jangan cengar-cengir doang, Kak. Iya gak sih? Enggak, gue tadi niatnya maksudnya lu udah meet up sama berapa cowok gitu dari Bumble. Lah, tapi body count itu apa? Itu gitu kan? Body count, body artinya badan, Iya. count artinya hitung. Hitung. Ya udah hitung badan. Nggak tahu deh. Ya udah, sebenarnya bisa ke sana tapi kan bisa juga enggak. Oh iya sih, oke. Heeh. Kamu nih ya sudah berpengalaman ternyata. Enggak, enak aja. Oke. Ya berapa? Udah berapa cowok ketemu di Bumble? Ketemunya 3. Bohong. Kok emang Nggak percaya. tampang gue tampang pembohong? Serius Kak. Serius. Guys, emang lu percaya cewek secantik ini baru ketemu 3 cowok dari Bumble? Ini bisa sejam loh, ini gua lanjutin nih obrolan nih. Meet up kan? Meet Iya, up kan? meet up. Kan gue nggak harus menerima semua cowok yang pengen ngajak gue keluar kan. Jadi kan gue milih-milih dong. Oke, 3 Iya, cowok, 3 tiga. cowok yang bisa ketemu sama lo cowok seperti apa? Yang bermobil Brio. No, yang ntar gue disangka matre padahal Iya, enggak loh. enggak. Yang pertama dia humoris, yang cowok pertama ini. Jadi gue tertarik gitu loh. Terus yang kedua, misterius. no, Tapi dia tadi ngomong yang nggak jago ngomong. Tapi yang humoris. Gimana sih? Emang humoris jago ngomong? Enggak, jago ngelucu dong kalau humoris. Ngelucu dengan cara? Dan cara ya ngobrol sih. Iya. Kadang gua tuh tidak Gak usah lah mengerti di-skak dengan gitu, Kak. Gua tuh nggak ngerti gitu kan, cantik-cantik tapi aduh ngomong belum 5 menit udah Oh iya, berubah. nggak konsisten. Sorry. Oke, ya udah pertama yang humoris, kedua Yang kedua biasa aja sih, tapi nggak tahu deh gue kenapa mau ngeiyain. apa tuh? Nggak tahu. Akhirnya setelah ketemu Kurang sih ternyata ya, kurang. Karena dia tuh diem gitu loh orangnya. Bukan misterius ya, dia diem kayak kurang gitu loh, topiknya tuh kurang. Masa kita ngopi terus dia diem gue ngapain dong? Gue diem juga. ya lu ajak ngobrol. Iya udah, terus nanti stop lagi, kurang asik gitu loh. Lu ajak orangnya. ngobrolnya apa? Ya tentang dia aja gitu, gimana kehidupan dia, hobinya apa, kayak gini. Terus nggak ditanya balik. Ditanya balik dong. Nah, terus Tapi udah sekedar gitu doang, kayak nggak ada something yang bikin gue gitu. Kalau gini gimana? Seru sih, Ay, seru. seru. Dit seru dit katanya dit gue dit. Katanya gue seru dit. Katanya gue seru. Mabar lah. Ngomong tuh mabar lah. Oke, yang ketujuh lagi? Yang ketiga ini asik orangnya. Gak ada satupun yang misterius bro. Gak ada. Oh ya udah terus. Berarti
Untuk cowok-cowok Bumble, untuk cowok-cowok yang main Bumble yang nonton ini, lu harus jadi cowok Yang asik yang asik dan humoris. dan humoris. Dan kalau ketemu di Bumble udah meet up jangan Jangan diem. Jangan pasif dong. Jangan Gue bingung pasif. mau ngapain. ya kalau misalkan pasifnya counter attack gimana? Skill pasif kan. Ya nggak tahu deh. Oke, lanjut. Cowok kaya tapi selingkuh atau sederhana tapi setia? Sederhana setia lah. Emang ada yang mau milih nomor pertama itu tadi? Cowok ganteng tapi kayak selingkuh ya? Lo nggak tahu kalau dibeliin bikini Victoria's Secret. Lo nggak tahu kalau dibeliin parfumnya Aduh, enggak deh. Chanel apa segala Enggak, macem, enggak, dibeliin apartemen. Tapi dia selingkuh. Ya nggak mau lah kak. Buat apa gitu loh? Iya kan? Buat apa? Kok matanya tajam gitu loh, kayak kesel gitu kan. Matanya Iya tajam. dong. Berarti orang-orang yang milih kayak gitu lebih mementingkan material dong Oke. daripada sifat, karakter. Wah ini kayaknya pasangannya. banyak yang setuju dan banyak yang gak setuju nih. Yang matre-matre pasti ada nih yang ngomong. Iya pasti ada. Pasti kayak duit adalah segalanya gitu. Lu nggak bisa bahagia kalau nggak ada duit. Pasti ada yang ngomong kayak gitu. Kamu kenapa gak setuju gak bahagia kalau gak ada duit? Emang kamu merasa bahagia sekarang? Kenapa? Tadi kan kamu bilang kalau gak ada uang gak bisa bahagia, ya kan? Dan kamu tidak sepakat dengan itu kan? Sepakat nggak sepakat sih Ah, sebenarnya. jelas banget sih. Serius. Capek gua. Ya Tadi- kadang iya, kadang enggak gitu loh. Kalau misalnya lo nggak ada duit, ya lo nggak bisa beli yang lo suka gitu kan. Tapi kalau misalnya itu disandingkan dengan karakter orang, ya gue lebih milih karakter lah daripada sekedar materi kayak gitu. Tapi kalau sederhana nanti kamu gak bisa beli apa yang kamu mau. Tapi sederhana kan, tidak berkekurangan, sederhana. Tapi nanti kamu cemburu lihat teman-teman kamu yang Enggak dong. Yakin. Yakin. Teman lu ke Prancis lu gak mau? Mau, tapi kalau nggak bisa gimana? Ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa ngomel? Nggak apa-apa. Yang kamu tuh kerjanya yang lebih keras dong. Aku mau ke Prancis Gila. juga gitu. Kita tuh nggak boleh neken-neken pasangan kayak gitu kak. Wih, dan brother. Ini asik nih, ini yang nonton Kasian ketawa-tawa nih. coy, kasian. Oh gitu. Kan laki-laki pasti juga mau kan nyenengin pasangannya kan, tapi pasti dia udah berusaha sekuat mungkin. Jadi kalau misalnya memang tetap nggak terpenuhi ya udah mau kayak gimana ya kan. Ya udah kita support aja. Gitu. Berarti menurut kamu seorang laki-laki yang pantas untuk jadi seorang suami adalah yang setia, jago ngomong dan berkecukupan. Disimpulin. Dan berkecukupan gitu. Iya. Kamu tidak punya rasa cemburu berlebih atau ngambek-ngambek. Ya berlebih enggak ya. Tapi kalau ada cemburu. Tapi kata-kata berlebih itu sih enggak. Oke ya, kamu tidak ada rasa cemburu ketika melihat temanmu yang perempuan lain mendapatkan laki-laki yang lebih sukses atau lebih berkecukupan secara material gitu, terus mereka jalan-jalan ke Korea gitu kan. Enggak sih, karena kan cowok itu gue nggak suka, ya kan. Gue akan Tapi temanmu si wanita ini merasakan kebahagiaan, dia story. kebahagiaan orang kan beda-beda. Kebahagiaanmu apa? Kebahagiaan gue tuh ya udah ketemu orang yang sesuai karakternya sama apa yang gue mau gitu. Dia bisa mengerti gue bisa mengerti dia. Ya istilahnya nggak kurang ajar. Pintar, gue suka, ya udah gitu loh, kayak cukup, nggak perlu muluk-muluk, serius. Simple. Pesan-pesan terakhir nih, udah di reminder, pesan-pesan terakhir untuk para laki-laki atau para perempuan yang sekarang merasa bimbang untuk memilih pasangan seperti apa yang cocok untukku. Pertama untuk laki-laki mencari perempuan, kedua baru untuk perempuan mencari laki-laki. Oke, kalau misalnya laki-laki mencari perempuan, carilah perempuan yang gak banyak menuntut dari segi materi gitu. Ya, pokoknya dia bisa nge-support lu. Ya pokoknya ya lu lihat aja lah gaya hidupnya. Kalau intinya lu mampu, ya udah lu gas aja, nggak apa-apa, lu deketin aja. Tapi kalau misalnya lu ngerasa nggak mampu, ya udah cari yang lain aja gitu. Mampu apa nih? Mampu misalnya kalau gaya hidupnya mewah, tapi dia nggak mampu, ya udah jangan dideketin. Oke. Tapi kalau misalnya lu mampu, ya udah sok deketin aja gitu. Nah untuk cewek-cewek yang nyari cowok, ya
pilihlah yang sayang sama kalian, yang bisa nerima apa adanya, yang cukup sama satu cewek. Itu kayaknya nggak ada ya. Bentar, cukup sama satu cewek untuk apa nih? Ya Untuk sharing atau untuk yang punya pasangan satu cukup, nggak usah nambah-nambah, nggak usah ke lain-lain, nggak usah kanan kiri gitu. tapi ada loh cerita bahwa bapak di masa peak 40 tahun tuh dia Balik lagi apa puber Malah kedua. puber kedua. Iya memang ada. Aduh susah deh bang kalau Oke, ngomongin cukup itu. sampai sini. Sampai ketemu di ngobrol asik soal fulus live episode selanjutnya. Balik lagi di ngobrol asik soal fulus.